Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat afiah, dijauhkan dari malapetaka dan diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan kenikmatan yang telah kita peroleh, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang ikhlas, hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ahli surganya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum. Perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i yang selanjutnya adalah wa anna khairan nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadhihi al-ummati Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali ibn Abi Thalib. Bahwasanya beliau mengatakan rahimahullahu taala, sesungguhnya manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan umat ini adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di banyak redaksi daripada para ulama, mereka mengatakan Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali, yaitu dengan menggunakan huruf waw. Nah, para ulama rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya waw di sini maknanya adalah thumma, kemudian. Nah, kalau memakai kata waw, maka ini sejajar, derajatnya sama. Padahal para sahabat radhiyallahu anhum mereka tidaklah sama. Oleh karenanya yang lebih afdal, yang lebih tepat dalam penggunaan mengurutkan itu adalah dengan kata thumma, yang artinya kemudian. Kalau waw kan dan ini maknanya nanti adalah menyamakan. Nah, kalau menggunakan kata thumma kemudian, itu berarti adalah litartib, yaitu untuk mengurutkan. Nah, maksudnya bagaimana? Yang dimaksud adalah dengan menggunakan kata thumma ini menjelaskan bahwasanya yang pertama adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, namanya adalah Abdullah bin Abi Quhafah radhiyallahu anhu. Kemudian Umar,
Al-Faruq, Umar bin Al-Khattab Al-Faruq. Kemudian Uthman Dzun-Nurain, Uthman bin Affan. Kemudian Ali bin Abi Thalib Abul Husain. Nah, ini urutan ini telah disepakati oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda sebagian para ulama, di antaranya ahli hadis juga, mereka tasyayyu', yaitu mendahulukan Ali bin Abi Thalib daripada Uthman. Jadi ada dua tasyayyu', yaitu yang terpengaruh dengan Syiah. Nah, tasyayyu' di sini, kalau tasyayu'nya hanya sekedar mendahulukan Ali bin Abi Thalib daripada Uthman bin Affan, maka ini tidak mengapa, tidak ada tidak membahayakan akidah dan manhaj. Tetapi kalau tasyayu'nya di sini adalah mengutamakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di atas Abu Bakar, di atas Umar, maka ini kesesatan yang nyata. Ya. Sebagian ahli hadis juga demikian, ada yang terpengaruh dengan tasyayyu' para ulamanya. Tetapi tasyayu'nya ini ringan, hanya sekedar mendahulukan Ali bin Abi Thalib daripada Uthman bin Affan. Oleh karenanya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat. Jadi yang pertama setelah Nabi SAW atau setelah Nabi dan Rasul itu adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Kemudian beliau berkata, rahmatullahi alaihim ajma'in. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada mereka semuanya. Nah, di sini Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya sebaik-baik doa untuk para sahabat radhiyallahu anhum adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Walaupun pada dasarnya ketika kita mendoakan rahmat kepada para sahabat ini boleh, lebih afdalnya dengan radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhum ajma'ina lakana aula fataraddi yakun lis sahabah. Ya, makanya taraddi itu lebih afdal, lebih baik kepada para sahabat. Karena apa? Karena keridhaan itu tidaklah kecuali untuk sahabat. Nah, adapun setelah sahabat seperti tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in, maka kita mendoakannya adalah rahimahullahu ta'ala. Nah, sering kita mendengar perkataan di antara kaum muslimin Indonesia itu dengan menggunakan kata almarhum atau almarhumah. Bagaimana hukumnya? Perinciannya, pertama, kalau dia hanya sekedar mengucapkan saja almarhum yang dirahmati oleh Allah dan mengharap bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul merahmati si mayit ini, maka tidak apa-apa. Tetapi kalau almarhum di sini maknanya adalah betul-betul meyakinkan dan yakin bahwasanya si mayit ini dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka butuh dalil. Mana dalilnya kalau si fulan di dalam kuburan ini dirahmati oleh Allah? Makanya sebaik-baik daripada doa itu adalah rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala, semoga Allah menjaganya. Makanya untuk para sahabat itu lebih afdalnya adalah dengan radhiyallahu anhum, tetapi rahimahullahu juga boleh. Wa atawallahum wa astaghfir lahum, aku membela mereka semua. Kata Imam Syafi'i, membela para sahabat. Karena apa? Karena sebagian firqah di antaranya seperti Khawarij dan Syiah, mereka itu mengkafirkan para sahabat, menganggap bahwasanya sebagian
besar sahabat itu murtad, kecuali beberapa orang yang menurut orang-orang Syiah itu tidak murtad. Nah, di sini Al-Imam Syafi'i dalam risalah akidah ini bahwasanya apa? Beliau membela mereka semuanya. Mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang diberi tazkiyah, rekomendasi oleh Allah dan Rasulnya. Maka apakah ada tazkiyah atau rekomendasi yang lebih tinggi daripada rekomendasi dari Allah dan Rasulnya? Tentu saja tidak ada. Makanya orang yang mencela sahabat radhiyallahu anhum, maka pada dasarnya mereka itu ujung-ujungnya juga akan apa? Merusak Islam. Oleh karenanya apa? Di dalam manhaj salaf, maka ketika kita memahami Islam, yaitu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka kita tidak akan bisa memahaminya kecuali dengan pemahaman para sahabat. Nah, di antara surat yang paling banyak memuji, kemudian merekomendasi, kemudian menyebutkan banyak tentang pujian-pujian dan kebaikan para sahabat radhiyallahu anhum, itu adalah di dalam surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa. Banyak sekali. Dan disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan orang-orang yang menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyebarkan Islam. Dan merekalah para sahabat radhiyallahu anhum itu langsung belajarnya kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, guru besarnya Rasulullah. Nah, kalau ada orang yang menyangka bahwasanya pemahaman para sahabat rusak, atau apa yang mereka pahami dari Al-Quran dan Sunnah itu tidak benar, berarti Rasulullah salah dalam mengajarkan, dan itu tidak mungkin. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu bukanlah hawa nafsu, melainkan apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Al-Imam Asy-Syafi'i membela para sahabat, ya, membela para sahabat. Wa atawallahum wa astaghfir lahum, dan memohon ampunan untuk mereka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Nah, di dalam ayat ini, doa ini adalah doa kita kepada para sahabat, semoga Allah Subhanahu wa taala apa? Mengampuni dosa mereka. Alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kita dengan keimanan. Makanya disebutkan dalam ayat yang lain dengan sabilul mu'minin, yaitu jalan orang-orang yang beriman. Nah, para ulama ahli tafsir semuanya mengaku bahwasanya sabilul mu'minin di sini maknanya adalah para sahabat. Begitu banyak yang namanya pujian dan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat. Ya. Kalau kita tilik, masya Allah, sangat banyak sekali. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang terpilih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik manusia. Ya. Yang mana sebaik-baik manusia ini, sebaik-baik golongan ini tidak dijumpai sebelumnya, bahkan setelahnya pun tidak dijumpai. Sebaik-baik masa. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia yaitu pada zamanku, yaitu para sahabat yang banyak di situ. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya yaitu para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian atba'u tabi'in. Nah, inilah yang disebut dengan 3 generasi utama para sahabat, dan tabi'ut tabi'in, kemudian tabi'in. Nah, kemudian mereka kenapa disebut dengan ittiba', disebut dengan tabi'in? Karena mereka mengikuti dengan dalil pertama keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Ketiga, mengikuti para
sahabat radhiyallahu anhum dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Sehingga patutlah kita tahu bahwasanya ketika kita mempelajari akidah salaf, itu tidaklah diriwayatkan kepada kita kecuali terdapat sanad di situ. Ya. An fulan, haddatsana fulan, an Sufyan ats-Tsauri, anil Imam Syafi'i, dan seterusnya. Maka kita tidak akan mendapatkan akidah yang semacam ini kecuali di dalam atau ketika kita mengenal akidah Ahlussunnah wal Jamaah manhaj salaf. Kenapa? Karena segala sesuatu itu harus dengan sanad. Sebagaimana kata Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan al-isnadu minad din, walau lal isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad itu adalah bagian dari agama. Makanya Yahudi dan Nasrani itu tidak punya sanad. Nah, kata Abdullah bin Mubarak ini, sanad ini merupakan keistimewaan daripada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kata beliau? Walau lal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tanpa sanad, maka semua orang itu bebas akan bicara tentang masalah agama ini. Dari mana dia sumbernya tidak ada yang tahu. Makanya ketika pada zaman ahli hadis itu, ketika mereka itu tersebar yang namanya bid'ah, maka para ulama rahimahumullahu ta'ala, disinilah mereka itu berdiri tegak dengan qala Allah qala Rasul. Sehingga ketika mereka mendapatkan hadis, mereka mengatakan apa? Sammulana rijalakum. Ketika engkau menyampaikan kepada kami suatu hadis, mana sanadnya? Nah, kemudian ketika oleh para ulama didengar sanadnya, si rawinya fulan, maka dilihatlah itu biografinya. Kemudian apakah para ulama itu sepakat untuk menjarah, yaitu semacam memberikan kesaksian yang buruk terhadap si rawi ini, ataukah ta'dil, memberikan pujian? Nah, kalau misalkan daripada hadis itu sampai kepada Imam Bukhari atau Imam Syafi'i atau Imam Malik rahimahullah ta'ala, kemudian dirunutlah sanadnya fulan bin fulan dari fulan bin fulan, kemudian dilihatlah biografi setelah sahabat. Nah, ketika dilihat daripada sahabat sampai kepada perawi ini, terdapat satu saja perawi yang majhul misalkan, yaitu tidak diketahui tentang biografinya, maka hadis ini dipastikan dhaif. Hadis ini adalah lemah atau palsu. Sehingga dengan demikianlah ini merupakan mumayyizat hadhil ummah, merupakan keistimewaan umat ini. Sehingga kalau antum lihat antara Injil dan Taurat itu sudah terubah, tetapi Al-Quran tidak. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidhun. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mendoakan para sahabat. Ya. Oleh karenanya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sering sekali didoakan oleh muridnya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Suatu saat, karena Imam Ahmad bin Hanbal sering sekali mendoakan kebaikan dan ampunan untuk Al-Imam Syafi'i, ditanyalah oleh anaknya, yaitu Abdullah, wahai bapakku, siapakah Asy-Syafi'i itu? Kemudian dijelaskanlah tentang beliau. Nah, ini antara guru dengan murid, atau murid mendoakan gurunya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam doa ini memerintahkan kita untuk selalu memberikan doa kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian yang selanjutnya adalah wa qawluhu wa li ahlil jamal wa siffinal qatilina wal maqtulina wa li jami'i ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, dan kalangan yang terlibat dalam peristiwa Jamal dan Siffin, entah itu yang terbunuh atau entah itu yang membunuh atau yang terbunuh, serta segenap para nabi,
para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, ada dua peperangan yang mana peperangan tersebut terjadi di antara para sahabat. Di antaranya adalah perang Jamal, ya, yang terjadi para sahabat, di mana Aisyah radhiyallahu anha berijtihad menuntut keadilan atas terbunuhnya Utsman bin Affan. Al-Jamal waqa'at hasalat baina as-sahabati lima ijtahadat Aisyah radhiyallahu anha wa ja'alat talaba bidami Utsman radhiyallahu anha lama qutil. Fakharajat ala Jamalin ma'a Talhah wa Zubair. Nah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha beranjak dengan menggunakan, yaitu mengendarai Jamal, unta. Ya, makanya peperangan tersebut disebut dengan perang Jamal yang dikawal oleh Talhah dan Az-Zubair. Thumma hasala qitalun tahtal Jamal tusabbibu fihi ba'du ahlu syarri fa asya'u wa atharu al-fitnah. Nah, para peristiwa ini ada beberapa orang jahat, di antaranya adalah orang-orang Khawarij. 2 tahun yang lalu ketika saya mengikuti daurah di Riyadhus Shalihin Pandeglang, Syekh Sultan Al-Urabi hafizahullah ta'ala menjelaskan tentang fitnah ini. Nah, fitnah ini oleh para ulama rahimahumullah ta'ala dijelaskan tentang sebabnya. Ya, di antaranya Jamal itu adalah karena apa? Karena Aisyah radhiyallahu anha tidak terima akan terbunuhnya siapa? Sahabat yang mulia Utsman bin Affan. Makanya berani sekali orang yang membunuh sahabat. Ya. Membunuh sahabat radhiyallahu anhum merupakan kekufuran yang besar. Sehingga terjadilah perang Jamal. Pada peristiwa ini ada beberapa orang jahat yang menebar dan memancing timbulnya kekacauan, sehingga apa? Antara sahabat dengan sahabat yang lain terfitnah, terpancinglah amarah mereka sehingga terjadilah perang Jamal. Nah, sahabat saja di dalam keadaan ini saja mereka tidak selamat dari fitnah, terlebih lagi kita. Ya. Sehingga terjadilah peperangan di bawah komando Aisyah yang saat itu mengendari unta. Pasukan Aisyah pun kalah, lantas timbullah fitnah. Sudah timbul fitnah, maka timbullah fitnah lebih besar lagi. Ya. Ijtihad Aisyah yang menuntut keadilan atas kematian Utsman sebenarnya sudah disetujui oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi waktu itu khalifahnya siapa? Ali. Namun Ali menundanya hingga kondisinya kondusif. Maksudnya supaya apa? Terjadi dialog. Ya. Adapun sumber kisah yang tentang peristiwa yang dialami oleh para sahabat mempunyai banyak versi. Di antaranya yang pertama adalah ada yang mengandung dusta. Ya, ma huwa kadzibun la asasa lahu minas sihah. Yang mengandung dusta serta tidak memiliki sumber valid dari sahabat. Nah, disinilah tadi yang saya jelaskan betapa berharganya sanad itu. Ya, berharganya sanad itu, begitu mulianya sanad tersebut, sehingga tidak salah apabila Abdullah bin Mubarak mengatakan demikian, karena ini min mumayyizati umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia merupakan keistimewaan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah malahu aslun walakin zida fihi wa naqasa minhu aw ghairu min wajhihi. Ada pula yang memiliki sumbernya ada, namun sudah ada penambahan atau pengurangan serta perubahan versi. Nah, kemudian yang ketiga adalah ma huwa sahihun, yaitu ada juga yang memang betul-betul sahih. Nah, biasanya kalau riwayat-riwayat yang sahih itu biasanya dilihat setelah apa? Setelah dilihat dan diperiksa sanadnya. Makanya banyak sekali cerita-cerita di Indonesia atau di kita itu banyak sekali cerita-cerita yang tidak ada asal usulnya. Kalau
kalau dirunut. Makanya istilah cerita itu di dalam bahasa Indonesia kan banyak sekali. Legenda, mitos, cerita rakyat, apalagi ya itu dongeng. Nah, yang kita ceritakan itu bisa dikatakan benar atau tidak? Ya, dari sekian banyak istilah dalam cerita bahasa Indonesia itu mungkin cuma satu yang nyata. Artinya apa? Yang riwayatnya bisa dipertanggungjawabkan. Terlebih lagi kalau menceritakan tentang orang-orang terdahulu. Misalkan pada masa zaman Majapahit, ya, Pasundan, Pajajaran dan lain sebagainya. Itu kalau tidak pakai yang namanya riwayat itu sama aja membual. Berarti apa? Cerita ini tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Makanya banyak sekali kan dari sekian sumber itu ada yang valid, ada yang tidak valid. Nah, disinilah diantara keistimewaan umat Muhammad itu adalah adanya sanad. Nah, bagaimana sikap ahlu sunnah wal jamaah terhadap fitnah ini? Ya, fitnah tentang perang Jamal dan perang Siffin. Was sahih hum fihi ma baina mujtahidin musib lahu ajrani lahu ajrun ijtihad wa ajrus shawab wa ma baina mujtahidin mukhti'in lahu ajrul ijtihad kama qarrara dzalika ahlul ilm. Nah, sikap yang benar terhadap apa yang mereka lakukan adalah meyakini bahwa mereka statusnya sebagai mujtahid. Kenapa? Karena Rasulullah tidak ada. Kalau Rasulullah SAW masih ada, mereka gampang tinggal kembali kepada Rasulullah. Nah, di situ para sahabat besar masih banyak. Ya, Talha, Zubair, Aisyah radhiyallahu anha, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Ini kan sahabat besar semuanya. Sehingga disinilah masuk yang namanya ranah ijtihad. Oleh karenanya apa? Para ulama rahimahumullah ta'ala menjelaskan bahwasanya idza ijtahadal hakim fa idza asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila seorang hakim itu sedang berijtihad dan apabila ijtihadnya benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Pertama, pahala karena dia berusaha berijtihad. Kedua adalah kebenaran hasil atau hasil kebenaran, yaitu sebuah kebenaran daripada ijtihadnya dia. Nah, kalau dia berijtihadnya salah, maka apa? Fa ma baina mujtahid dan mukhti' lahu ajrul ijtihad. Maka dia mendapatkan pahala ijtihadnya dia. Nah, waktu perang Jamal dan perang Siffin ini adalah ranah ijtihad. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha itu meminta fatwa daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Walaupun pada dasarnya akhirnya terjadilah peperangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Kemudian terdapat beberapa permasalahan di sini oleh Syekh hafizahullah taala tentang Rafidhah, yaitu Syiah Rafidhah. Maka kalau kita berbicara masalah manhaj, maka memang kita akan berbicara tentang manhaj yang lain, supaya kita bisa mengetahui perbedaan mana yang di atas hak. Nah, apakah semua penganut Rafidhah itu kafir? Al-jawab, man ya'taqid aqidat ar-Rafidhah fahuwa kafirun fa inna aqidat ar-Rafidhah, maka Syiah Rafidhah ini ada tiga macam. Maka kata beliau, barang siapa yang meyakini apa yang diyakini oleh aliran Rafidhah, maka ia telah kafir. Ya, telah kafir. Karena di antara keyakinannya mereka yang pertama, ya, takfirus sahabah wa tafsiqihim, mengklaim para sahabat adalah kafir dan fasik. Siapa dulu yang mengkafirkan? Orang-orang Rafidhah dulu yang mengkafirkan. Padahal kaum muslimin semuanya sepakat bahwasanya para sahabat
radhiyallahu anhum sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tetaplah berislam. Ya, tetaplah berislam. Nah, terlebih lagi yang dikafirkan dan difasikkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah itu adalah orang-orang yang paling afdal, di antaranya Umar dan Abu Bakar. Nah, di antara akidah Rafidhah itu mengatakan bahwasanya Abu Bakar dan Umar ibn al-Khattab ini adalah dua berhala yang akan Allah masukkan ke dalam neraka jahanam. Wal'iyadzubillah. Ini perkataan mereka tentang para sahabat. Wa man kafara sahabata wa fassaqahum fahuwa mukadzibun billahi li'anna Allah zakahum wa adalahum wa wa'adahum bil jannah. Ya. Sehingga orang yang mengkafirkan serta menganggap sahabat fasik berarti telah mendustakan Allah. Bukankah yang memuji para sahabat radhiyallahu anhum itu adalah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, aqidatut tahrif fil Qur'ani wa anna al-Qur'ana muharrafun wa laysa bimahfuzin. Yang kedua, keyakinan Syiah Rafidhah itu adalah adanya penyelewengan. Jadi menurut mereka Al-Quran yang ada pada kita semuanya ini, itu semuanya adalah palsu. Sehingga apa? Mereka mempunyai mushaf yang disebut dengan mushaf Fatimah. Yang mushaf Fatimah itu adalah 3 kalinya mushaf yang ada di kita. Tapi ajibnya, tidak ada satupun di antara mereka itu, bahkan rahib-rahib mereka, masyayikh mereka itu gak ada yang hafal mushaf Fatimah. Jadi omong kosong. Mereka itu mempunyai mushaf Fatimah, itu omong kosong. Nyatanya mereka tidak ada yang hafal. Nah, makanya kata mereka, Al-Quran ini oleh para sahabat sudah diselewengkan, entah itu dari segi kata-kata atau dari segi maknanya. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Makanya betapa banyak kaum muslimin yang menghafal Al-Quran, karena memang Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwasanya Al-Quran itu mudah untuk dihafal. Kemudian yang ketiga, at-tawassul bi ahlil bait wa du'aahum min dunillahi wa hadha syirkun sharih. Nah, di antara akidahnya Syiah Rafidhah itu adalah mereka bertawassul dengan kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita kembali kepada para ulama di kitab-kitab mereka itu dalam masalah akidah dan manhaj, siapakah yang pertama kali mengajarkan sujud kepada kuburan? Syiah. Ya. Siapakah yang pertama kali memberikan contoh buruk tawaf di sekitar kuburan? Syiah. Siapakah yang memberikan contoh buruk doa kepada kuburan? Syiah. Makanya apa? Tidak heran kalau orang-orang Syiah itu mengatakan apa? Kalau tidak ada Allah, maka aku akan menyembah Ali bin Abi Thalib. Wal'iyadzubillah. Makanya ketika mereka akan memfitnah ahlu sunnah wal jamaah, pintu pertama kali itu yang mereka buka adalah mencintai ahlul bait, tetapi cinta mereka adalah dusta. Ya. Nah, kemudian akidah selanjutnya dari beliau Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, was-sam'u wa ta'atu li ulil amri madamu yusallun. Ya, kemudian beliau berkata rahimahullahu ta'ala, aku mendengar dan taat kepada pemerintah selama mereka masih mengerjakan salat. Dan ini adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama mereka para pemerintah itu masih sholat, maka kita tidak boleh, bahkan haram bagi kita untuk memberontak. Ya. Nah, inilah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Di antara contohnya apa? Ketika Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dibawa ke Baghdad, ya, dan ini sering saya ceritakan,
dibawa ke Baghdad dalam keadaan tangan terantai dan diletakkan di belakang seperti ini. Beliau dirantai. Karena apa? Beliau pemerintah waktu itu terfitnah bahwasanya beliau berfatwa Alawiyun itu bukan ahlul bait, kalau tidak salah, wallahu a'lam. Nah, akhirnya ketika beliau dibawa ke Baghdad, bertemulah dengan khalifah yang saleh, yaitu Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid rahimahullahu taala. Nah, kebetulan waktu itu di situ ada seorang ulama di antara ulama Hanafi, yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahullah. Salah satu muridnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Nah, ketika itu Al-Imam Syafi'i tidak mengatakan kepada murid-muridnya untuk memberontak, tidak. Ya. Padahal waktu itu beliau sudah banyak sekali muridnya dan pengikutnya. Antum bayangkan beliau pada umur 15 tahun boleh berfatwa di Masjidil Haram. Berfatwa, tidak hanya sekedar memberikan kajian, tetapi juga berfatwa oleh oleh guru beliau, yaitu Muslim bin Khalid Az-Zanji rahimahullah, umur 15 tahun. Nah, kemudian ketika setelah bertemu dengan Harun ar-Rasyid dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahullah taala, bertanya Muhammad bin Hasan, apakah kamu Muhammad bin Idris? Iya. Nah, akhirnya apa? Muhammad bin Hasan menjelaskan kepada Harun ar-Rasyid bahwasanya dia adalah seorang ahlul bait. Kan tidak mungkin seorang ahlul bait kemudian memfatwakan tentang ahlul bait, yaitu Alawiyun, bahwasanya mereka bukan ahlul bait, kan nggak mungkin. Akhirnya apa? Dengan syafaatnya Muhammad bin Hasan, akhirnya apa? Al-Imam Syafi'i dibebaskan. Padahal kalau beliau mampu dan mau, mungkin beliau akan mengatakan kepada para pengikutnya atau murid-muridnya itu untuk mengangkat senjata. Kepada siapa? Pemerintah Harun ar-Rasyid waktu itu. Tetapi beliau tidak mengatakan demikian. Contoh lagi Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yang demikian itu beliau disebut dengan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, beliau disebut dengan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selama 30 tahun beliau itu disiksa oleh pemerintah. Ya, disiksa oleh pemerintah. Dikarenakan waktu itu pemerintah waktu itu terpengaruh dengan Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Ya. Nah, Imam Ahmad rahimahullahu taala adalah imam yang memfatwakan Al-Qur'an itu kalamullah. Sampai 30 tahun lamanya, ya, beliau bersabar. Pernah juga ditanya oleh para pengikutnya, wahai imam, izinkan kepada kami untuk mengangkat senjata dan memerangi pemerintah. Apa kata imam? Bersabarlah. Bersabar. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa dan Harun pergi ke siapa? Pergi ke Fir'aun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qula lahu layyinan. Dan berkatalah kalian berdua kepada Fir'aun itu dengan perkataan yang lemah lembut. Tujuannya apa? La'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Supaya dia apa? Supaya dia itu ingat dan takut kepada Allah. Ya, pemerintah kita itu tidak lebih buruk daripada siapa? Fir'aun. Dan kita tidak lebih baik dari Harun dan Musa dan Harun. Makanya apa? Kita lebih apa? Untuk menasehati pemerintah apabila memang pemerintah itu berdosa. Makanya kata Nabi SAW, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Maka tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala, kalau kita mau memberontak kemudian melengsarkan pemerintah waktu itu, dan kalau ada zon yang lebih baik keadaannya setelah pemerintah waktu itu, maka silahkan.
Makanya mungkin antum saya tanya, setelah reformasi 98, keadaan Indonesia apakah lebih baik? Jawab dong. Apakah lebih baik? Ternyata apa? Muncullah perkataan seenak zamanku toh. Nah, itu adalah contoh konkret yang sudah kita tahu, ya, bahwasanya apa? Ahlu sunnah wal jamaah dalam menasihati pemerintah itu tidak seperti ini di mimbar-mimbar, di media massa, tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang yang berpegang teguh dengan ahlu sunnah wal jamaah atau dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah, beliau memerintahkan apa? Kalau ingin menasihati pemerintah itu, janganlah di depan khalayak ramai. Kenapa? Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, apabila engkau menasihati pemerintah itu di depan rakyatnya, itu sama saja engkau menjatuhkan wibawa pemerintah. Makanya kata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan 100 tahun kalian dengan pemimpin pemerintah yang zalim itu lebih baik daripada 1 hari tanpa pemimpin. Alhamdulillah pemerintah kita tidak masalah, kita masih bisa sholat. Syiar-syiar Islam diantaranya adalah adzan, ngaji dan lain sebagainya masih bebas. Maka apa masalahnya kita dengan pemerintah? Oleh karenanya apa? Kewajiban kita adalah apa? Sam'un wa ta'ah. Ini perintah Nabi SAW. Ya. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya wa in akhadha malak wa in daraba dhahruk. Walaupun pemerintah itu merampas hartamu atau menyiksamu. Kata Rasulullah, ini perintah dari Rasulullah. Ya, perintah dari Rasulullah. Makanya para ulama rahimahumullah ta'ala sejak dahulu kala menasihati kita untuk apa? Untuk bersabar. Ini sebagaimana perintah Allah dan Rasulnya. Kita lebih nikmat mentaati perintah Allah dan Rasulnya, atau kita katakan mentaati Allah dan Rasulnya itu lebih nikmat daripada apa? Tidak mentaatinya. Nah,
Ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa yakum. Kemudian perkataan beliau yang selanjutnya adalah madamu yusallun, selama mereka masih mengerjakan salat. Nah, ini adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Muslim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna 'alaikum kama wa tusalluna 'alaihim wa syiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Qila ya Rasulullah afala nunabidhuhum bis-sayf? Faqala la ma aqamu fikumus shalah. Di dalam hadis sahih bahwasanya Nabi SAW bersabda, riwayat Muslim, para pemimpin kalian yang baik adalah yang kalian cinta dan mereka pun mencintai kalian. Mereka memohonkan ampun untuk kalian dan kalian pun memohonkan ampun untuk mereka. Sedangkan pimpinan kalian yang buruk adalah yang kalian benci dan mereka pun membenci kalian. Makanya di antara yang membatalkan sholat itu adalah apabila imam daripada sholat tersebut dibenci oleh seluruh makmum. Itu diantara membatalkan sholat. Jadi kalau ada imam itu dibenci semuanya oleh makmum, itu batal, maka imamnya harus diganti. Nah, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, kalian melaknatnya dan mereka pun juga melaknat kalian. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, mengapa kita tidak melawan memeranginya? Ini sahabat langsung bertanya. Hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nah, ini beliau radhiyallahu anhu izin kepada Rasulullah untuk memerangi pemerintah tersebut kalau memang buruk. Apa kata Rasulullah? Ya, jangan selama mereka sholat bersama kalian. Ini syaratnya. Ini syaratnya. Dan masih banyak syarat-syarat yang lain yang harus kita ketahui kapankah kita boleh memberontak. Tetapi alhamdulillah, ya pada zaman kita ini maka kita tidak dibolehkan, bahkan haram untuk memberontak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negara kita tercinta Indonesia ini negara aman, nyaman, baldatun wa rabbun ghafur, ya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita tutup ada pertanyaan, dipersilakan. Ada 3 menit. Kalau tidak ada, kita cukupkan demikian. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Stawat, hadirin diluruskan, dirapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wat-tini waz-zaytun وطور السينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Idza zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال
مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم يا أيها النبي.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullah.